Ustadz Alexio adalah seorang Islamic inspirator, jadi dia inspirator memberikan program-programnya disusun sedemikian rupa sehingga membangkitkan nilai-nilai ilahiyah di setiap individu sehingga mampu dan mau menjalani hidup beraktivitas dengan mulia. Yang menjadi landasannya sudah barang tentu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, jadi sudah barang tentu itu. Beliau setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas dalam hal ini SMA di Palembang, kemudian melanjutkan di Institut Pesantren Bogor. Jadi sudah kita tadi dengar bersama-sama, dan memang wajar kalau seandainya Bapak Ibu sekalian merasa agak sedikit-sedikit aneh, karena biasanya kalau dengar pengajian kan bukan dari orang yang sipit, kan gitu kan ya. Karena kalau lihat orang yang sipit, yang kepikir apa? Selain Cino apa lagi? Glodok, jualan elektronik kan juga. Maka kalau melihat orang yang sipit terus ngomong Islam rasanya agak-agak aneh, kan gitu kan ya. Apalagi biasanya kalau ustadz itu kan pakai peci, pakai baju koko, pakai jubah, gitu kan ya, pakai sorban. Ini pakai batik dan kemudian rambutnya juga nggak pakai sorban dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang salah sangka ini jangan-jangan kita datang ke konser suju kan itu kan ya, Super Junior dan sebagainya. Nah tidak salah Bapak Ibu sekalian karena memang beginilah kemudian cara saya untuk menyampaikan Islam. Ada beberapa alasan kenapa saya tidak mengganti nama saya menjadi nama yang bukan tidak mengganti ya, tidak memakai nama-nama yang kedengaran kemudian Arabik. Karena kenapa? Satu, yang namanya nama itu kan doa. Nah karena orang tua saya sudah memberikan nama Felix Xiao, karena itulah kemudian saya tidak mau mengganti karena nama itu tidak mengandung keburukan. Jadi Felix artinya keberuntungan. Jadi tidak mengandung keburukan sehingga nggak saya ganti. Walaupun saya tetap punya nama Islam. Nama Islam saya adalah Muhammad Al-Fatih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak pakai peci dan nggak pakai jubah? Karena ini Bapak sekalian. Di dalam beberapa umat muslim, khususnya zaman sekarang, ada orang-orang yang kalau sudah lihat penampilan sudah alergi. Atau kemudian kita membatasi diri dengan orang. Kalau kita lihat ustadz kan harus kemudian pakai sorban, harus kemudian pakai peci gitu kan ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman tandanya. Kalau bisa segede ban Vespa sekalian. Nah, artinya ini saya tidak mau membatasi bahwa orang mendapatkan hidayah. Nah, karena itulah ketika saya kemudian berdakwah, saya mencoba untuk menyampaikan bahwa di dalam Islam pakaian tidak menandakan keimanan. Tapi bagi perempuan tidak gitu ya. Kalau bagi perempuan memang sudah diatur. Kalau di dalam laki-laki kan yang penting menutup aurat dari pusar sampai dengan lutut. Itu bagi laki-laki, dia mau pakai apa saja terserah. Tidak ada beda keimanan antara batik dan jubah. Tidak ada beda keimanan antara koko dan kemudian kaos. Nggak ada. Nggak ada kemudian perbedaan keimanan antara sorban dan kemudian yang nggak sorban. Karena kalau keimanan ditentukan dari sorban, tentu Abu Lahab yang paling beriman. Karena Abu Lahab itu pakai sorban gede kan sebenarnya. Nah maka sorban tidak menentukan keimanan. Kalau jenggot adalah yang menentukan keimanan, maka kambing lebih beriman daripada manusia. Maka jenggot juga tidak menentukan keimanan. Tapi itu hanya ungkapan keirian orang yang nggak punya jenggot aja sebenarnya. Pengen sih punya jenggot, tapi sudah saya coba nggak bisa-bisa gitu sekalian. Ada yang saranin begini, Ustaz pakai ini aja, minyak minyak Firdaus gitu kan ya. Saya sudah coba itu sekalian, saya sudah olesin, nggak bisa tumbuh-tumbuh juga. Ini Ustaz, minyak kemiri Ustaz, yang dicampur dengan apa gitu kan ya. Saya udah coba juga, nggak bisa apa? Pakai apa Pak? Pakai apa Pak? Minyak apa? Minyak samin, gitu kan ya. Tak tahu lah apa pokoknya kan. Udah dioles juga nggak tumbuh-tumbuh. Jadi nggak numbuh di sini, yang numbuh malah di sini gitu kan. Nah jadi itulah kemudian sedikit latar belakang. Nama saya adalah Felix Xiao dan memang saya keturunan Chinese. Jadi saya lahir di Palembang pada tahun 84. Jadi sekarang sebenarnya sudah hampir 30 tahun, tapi masih 29 alhamdulillah. Jadi dan kemudian kita memang agak sedikit aneh ya ketika melihat orang sipit kemudian beragama Islam. Tapi sebenarnya jangan merasa aneh Bapak Ibu sekalian. Kenapa jangan merasa aneh? Karena sebenarnya tidak begitu aneh juga. Kenapa tidak begitu aneh? Contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat misalnya antara jarak Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Indonesia atau Arab ke Cina? Arab Indonesia lebih jauh, betul begitu? Karena harus nyebrang lautan kan ya? Arab ke Cina nggak usah nyebrang lautan Bapak sekalian. Kalau begitu kira-kira kalau seandainya Islam masuk duluan masuk mana? Islam masuk duluan Cina atau Indonesia? Cina atau Indonesia? Oke, kalau gitu tahun berapa Islam masuk Indonesia? Katanya Cina duluan. Kapan Islam masuk Indonesia?
500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, tahun 1500-an berarti. 500-an ya. Sejarah menunjukkan tahun 1200-an Islam sudah masuk ke Indonesia, katanya. Tapi ternyata bukti sejarah yang lebih baru menandakan lebih awal lagi. Kemarin itu ketika digali artefak di daerah Cirebon, itu menandakan mungkin Islam ada di Indonesia kira-kira tahun 800 atau 900-an. Berdasarkan salah satu data, katanya ada sebuah surat yang dikirim dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 818 sampai tahun 816 sampai 818-an. Taruhlah 818-an surat itu nyampe ke Sultan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dikirim dai ke Indonesia, ke Nusantara, bukan Indonesia pada saat itu. Taruhlah kemudian Islam baru punya masjid di Indonesia tahun 850-an, tapi Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Di daerah mana? Guangzhou. Guangzhou namanya Masjid Huaisheng. Huaisheng artinya orang suci, untuk memperingati Muhammad Rasulullah. Karena mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Cina, Kaisar kemudian meng-acknowledge itu dengan membuat sebuah masjid. Nah itu ada di masjid di Cina, itu 651 dibuat. Berarti orang Cina 200 tahun duluan muslim daripada orang Indonesia. Berarti mulai dari sekarang pada saya kakak kelas bagus sekalian. Karena saya lebih senior. Enggak. Jadi kita pada hari ini akan sedikit bahas tentang Islam. Kita akan bahas tentang suatu hal yang sangat sederhana dan sangat mendasar. Judulnya adalah The Way to Believe. Kenapa ini materi saya tahan sampai akhir? Karena memang materi ini adalah materi yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena ini yang menentukan seluruh bangunan Islam kita. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Gini, kita hidup bukan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia saja kita sudah menghadapi banyak masalah dengan Islam. Apa kemudian masalah Islam? Masalah Islam terutama di Indonesia adalah karena Islam tidak dipraktekkan. Betul begitu? Betul. Kita 85% Muslim. Ditanya siapa kemudian dia? Muslim. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad. Tapi sayangnya Islam belum terpraktekkan di Indonesia. Kenapa masalahnya? Setelah saya berada di dalam Islam kurang lebih 11 tahun, saya menemukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah kaum muslim di Indonesia terlalu banyak diajari tentang what and how, tapi nggak pernah diajari tentang why. Tentang kenapa. Contoh misalnya, ingat nggak dulu pas kita masih SD, pelajaran pertama dulu pas pelajaran agama Islam, pelajaran apa? Rukun iman, Berwudu, betul. Itu kan ya, toharoh, kan ya. Ada air suci, ada air tidak mensucikan, ada jenis-jenis kemudian air, ada kemudian cara-cara kemudian air, bagaimana cara berwudu, bagian-bagian tubuh manusia diwudui kan dan sebagainya kan ya. Setelah toharoh kita belajar apa lagi kira-kira? Sholat. Bagaimana rukun sholat, syarat sholat, gerakan-gerakan sholat, doa-doa sholat, betul begitu? Setelah kemudian belajar sholat, belajar apa lagi? Bukan. Setelah itu apa lagi? Setelah zakat, gitu kan ya? Puasa, gitu kan ya? Bagaimana cara puasa dan sebagainya. Setelah puasa apa lagi? Zakat. Setelah zakat, haji. Nah, pas haji pembahasannya selesai pas Ramadan, tutup pengajian, gitu kan ya? Kemudian naik kelas lagi, mulai lagi dari toharoh lagi. Banyak orang-orang muslim diajar tentang what and how, apa dan bagaimana, tapi mereka nggak pernah diajari tentang why. Why should Islam? Why I am become a Muslim? Kan ya? Ini nggak pernah diajari. Maka yang muncul di Indonesia adalah orang-orang yang tahu tentang what and how, tapi tidak mau melaksanakan itu. Banyak orang tahu bagaimana sholat, tahu apa itu sholat, tapi dia nggak mau sholat. Ada orang tahu apa itu Islam, bagaimana Islam bekerja, tapi dia nggak mau kemudian berislam. Orang banyak tahu, tapi dia tidak mau melakukan, karena tidak ada jawaban dari pertanyaan why. Kenapa dia harus Islam? Dan masalah ini bertambah parah ketika orang datang ke Amerika. Ketika dia dari Indonesia kemudian tidak membawa pemahaman agama yang cukup, kemudian dia di Amerika tambah terbatas lagi pemahaman agamanya. Kemudian dia berkeluarga, ada yang mixed couple, ada yang gak mixed couple, kemudian dia punya anak. Betul begitu? Dan anaknya, coba kita lihat. Kita mungkin masih yakin bahwa kita sholat sampai mati, tapi kita yakin gak anak kita sholat sampai mati? Kita masih yakin bahwa kita adalah seorang muslim sampai mati, tapi kita yakin gak anak kita muslim sampai mati? Melihat bahwa kemudian kondisi zaman sekarang ketika anak kita disuruh berislam, bertanyanya why, ya benar ya? Kita suruh begini, dia bilang why, ya benar ya? Kenapa saya harus melakukan begini? Kenapa saya harus melakukan begitu? Kita nggak jamin Bapak Ibu sekalian. Maka muncul banyak pertanyaan pada saya, kenapa ada anak-anak yang nggak mau nurut, ada anak-anak yang nggak mau sholat, ada orang yang nikah dengan mixed couple, dia mengeluh tentang couple-nya yang tadi bukan orang Indonesia, kemudian dia berislam tapi nggak dipraktis, nggak kemudian diterapkan Islamnya. Jawabannya ada di sini, semuanya. Ini adalah dasar daripada Islam. Kalau Allah mengibaratkan Islam seperti sebuah pohon, maka ini adalah akarnya. Namanya akidah. Itu ada
sebagian tadi logika yang digunakan yang sebenarnya orang nggak mau taat. Karena kenapa? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau ada logika yang mengatakan bahwa kalau seandainya saya Jumatan, apakah Tuhan kemudian mau ngasih kita duit? Pertanyaan kemudian kita balik. Lah kalau dia kemudian nggak Jumatan, apakah duit pasti ada? Ya nggak? Jadi gini, kalau saya kemudian nggak Jumatan, Allah ngasih saya duit nggak? Pertanyaan dibalik. Kalau dia kemudian nggak Jumatan, apakah dia pasti dapat duit? Belum tentu. Kalau dia kerja, oke, pasti dapat duit. Taruhlah dapat duit. Pertanyaan berikutnya, duit untuk apa sih? Untuk apa duit? Untuk makan. Makan untuk apa? Hidup. Untuk hidup. Hidup untuk apa? Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi kan ya. Ketika kalau ada orang kemudian tidak punya pandangan hidup, dia wajar berkata seperti itu. Tapi kalau orang punya pandangan hidup, Bapak Ibu sekarang saya tanya, kita bekerja untuk anak atau kita punya anak untuk bekerja? Bingung Kak. Kita bekerja untuk anak atau kita punya anak untuk bekerja? Punya anak. Kita bekerja untuk anak. Maka orang tua yang kemudian berpikir, dia akan kemudian mendahulukan. Dia tahu tujuan dia bekerja adalah untuk anak. Wasilahnya adalah bekerja untuk memberi makan anak. Sehingga kalau dia disuruh pilih anak atau pilih pekerjaan? Pilih anak, gitu kan ya, paham ya kira-kira saya? Sama ketika orang hidup, ketika dia memaknai hidup dan dia kemudian bisa makan dan dia bisa punya duit untuk beribadah pada Allah, maka dia tahu bahwa itu adalah prioritas dia ketika dia kemudian hidup di dunia. Maka dia bisa tahu kalau dia kemudian harus bekerja dan untuk meninggalkan sholat Jumat, lebih baik gak usah kemudian bekerja. Karena tujuan hidupnya sudah tidak tercapai lagi. Tujuan dia bekerja untuk apa sebenarnya? Maka kita harus kemudian merefresh lagi. Sebenarnya untuk apa sih kita bekerja? Jangan-jangan selama ini kita kerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Kita sudah kehilangan purpose of life kita ini untuk apa? Jadi kita seperti zombie aja atau seperti robot yang kemudian tiap hari kerja tapi nggak punya kemudian hidup mereka untuk apa pekerjaannya. Maka orang semacam ini pasti punya rasa jenuh. Tapi kalau orang punya tujuan, dia nggak akan memfokuskan pada hal yang kemudian dia lakukan sehari-hari. Contoh, yang membuat pertandingan bola menjadi menarik apa? Gol. Kalau saya pertandingan bola nggak ada gol gimana? Cuma oper doang. Operannya keren banget pokoknya. Dribble jago banget, tapi dia dribble ke gawang lawan. Gawang sendiri. Kira-kira gimana? Nggak asik kan ya? Maka yang membuat bola itu menjadi menarik adalah karena ada gol. Gol itu tujuan. Maka sama kayak manusia, kita bukan terjebak pada dribblenya atau apanya. Makanya ada orang bilang, ada permainan sambal muter-muter doang, ujungnya nggak nyampe-nyampe, gitu kan ya. Tapi ada orang pertanyaan yang penting gol. Kan jadi namanya pertanyaan yang penting gol. Hidup ini yang penting apa? Setiap orang pasti mati. Orang baik mati gak? Orang jahat mati gak? Mending mati baik atau mati jahat? Orang miskin mati gak? Orang kaya mati gak? Bukan masalah miskin kayanya, masalahnya adalah untuk apa Anda hidup, gitu kan ya? Nah, kalau kemudian miskin bisa mengantarkan Anda punya pahala, bagus. Kalau kaya bisa mengantarkan Anda punya pahala, bagus. Jangan sampai miskin, nggak pahala lagi, kan ya. Pertanyaannya, orang yang kemudian beralasan begitu, kaya nggak? Kayaknya nggak deh. Nah, jadi seperti itu kemudian kita lihat bahwa orang yang kemudian beralasan kemudian, saya nggak mau kerja karena kemudian kenapa? Karena Tuhan nggak ngasih saya duit, pantasnya jadi miskin. Tapi tidak selesai. Karena mental orang menentukan bagaimana cara dia kemudian berbuat. Contoh begini, suatu hari ketika di Indonesia, istri saya kemudian ngomel. Ketika kita lagi jalan-jalan, ada angkot berhenti di tengah-tengah jalan, literally tengah-tengah jalan, bukan minggir, tengah-tengah jalan. Jalan ada 3 lajur, dia berhenti tengah-tengah, penumpangnya keluar, kemudian dia baru pergi lagi. Karena kenapa? Dia ngalangin bis-bis yang ada di belakangnya, dia nggak mau disalip. Karena kalau dia disalip, berarti berkurang kemungkinan orang yang naik bis tadi. Nah, maka kemudian dia literally berhenti di tengah-tengah. Apa kata istri saya? Parah nih, parah banget, nggak mikir nih orangnya. Saya bilang sama dia, kalau sopir mikir, dia nggak jadi sopir. Paham ya? Karena